Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berwudu. Wudu sendiri mempunyai pengertian salah satu cara mensucikan tubuh menggunakan air. Dan wudu ini sendiri menjadi syarat syah untuk melaksanakan sholat. Jadi apabila kita hendak sholat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu ya. Dan ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Jadi perintah wudhu terdapat langsung di dalam Al-Quran ya teman-teman. Sebelum kita sholat, kita diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas tentang rukun-rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, membaca niat ya. Membaca niat itu kita ucapkan, boleh di dalam hati maupun di dalam lisan, saat kita membasuh wajah kita. Jadi niat itu tidak dilakukan sebelum atau sesudah ya. Niat itu dilakukan saat kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Contohnya dalam hal ini wudhu. Jadi kita membaca niat saat kita membasuh wajah, bukan sebelumnya. Saat membasuh wajah, membaca niat wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, untuk rukun sendiri itu cukup sebenarnya 1 kali basuhan ya, tetapi untuk kesunahannya boleh dibasuh sampai 3 kali. Dan membasuh ini tidak sama seperti mengusap. Kalau membasuh itu harus merata. Nah, bagian wajah sendiri dari tempat tumbuhnya rambut ya di kepala kita sampai dagu. Nah, untuk bagian sampingnya dari paku telinga kanan sampai paku telinga kiri. Nah, itu yang dinamakan wajah. Jadi saat kita membasuh wajah itu harus merata sampai semua wajah ya, harus basah semua. Untuk yang ketiga ya, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Nah, tangannya dibasuh sampai siku. Nah, jadi tidak boleh kalau wudhu itu hanya sekedarnya saja, harus dibasuh merata sampai siku. Sikunya harus basah ya, sampai basah, sampai merata tangannya, kanan kiri. Dan disunahkan untuk membasuh bagian kanan terlebih dahulu. Kalau sudah merata bagian yang kanan, lalu dilanjutkan dengan tangan yang bagian kiri. Setelah itu rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut di kepala ya. Jadi kalau membasuh dan mengusap itu tidak sama. Kalau membasuh tadi harus sampai rata, kalau mengusap itu hanya perlu sekedarnya saja. Misalnya kita ambil air, yang penting tangan kita basah dengan air, lalu kita usap sedikit saja, baik rambut yang depan boleh, atau yang samping boleh, atau yang belakang boleh, yang penting sebagian kepala. Nah, itu diusap seperti ini saja, itu sudah sah ya, karena mengusap tidak perlu sampai merata. Nah, yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, kita basuh kaki kita dari yang bagian kanan dulu, itu harus merata sampai kaki.
mata kaki ya, kan teman-teman bisa lihat itu kan di kakinya itu kan ada mata ya, kanan kiri. Nah itu yang namanya mata kaki, itu harus dibasuh sampai situ. Nah, kalau tidak sampai mata kaki maka tidak sah wudunya, karena membasuh ya sekali lagi harus merata. Dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi kalau kita berwudu itu harus tertib ya teman-teman, dari awal hingga akhir itu tertib bagian-bagian mana yang harus kita basuh terlebih dahulu. Tidak boleh kita wudu seenaknya saja, kita acak-acak ya membasuhnya. Contohnya dari wajah, kemudian kita langsung membasuh kaki, itu wudunya nanti tidak sah, karena salah satu rukun wudu yaitu tertib atau urut dalam membasuh anggota tubuhnya. Itu ya harus tertib, harus urut dari awal sampai akhir.